Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya analisis yang rasanya udah matang banget, udah yakin 100%, hasilnya malah rugi? Yuk kita coba bedah bareng-bareng pertanyaan yang paling bikin frustrasi di dunia investasi ini. Pasti pernah kan ngerasain ini? Anda udah riset dalam, baca laporan keuangannya dari A sampai Z, valuasinya kelihatan oke, prospeknya juga cerah. Kayaknya semua syarat udah terpenuhi. Tapi anehnya, begitu Anda beli, harganya malah anjlok. Nah, ini bukan berarti analisis Anda salah atau Anda nggak pinter. Sama sekali bukan. Ini tuh realitas pasar yang kadang emang brutal. Jadi ini poin kuncinya. Masalah utamanya itu seringkali bukan di kualitas analisis Anda, tapi di cara Anda memandang dan mengelola risiko. Analisis sehebat apapun itu nggak pernah jadi jaminan untung. Pasar modal itu kan arena probabilitas, bukan kepastian. Penentunya itu bukan soal analisis Anda benar atau salah, tapi seberapa siap Anda kalau ternyata analisis itu salah. Kuncinya di situ, manajemen risiko. Oke, sekarang kita coba kupas 3 musuh tak terlihat yang sering banget ngejebak investor. Bahkan yang analisisnya udah jago sekalipun. Ini faktor-faktor yang sering kita lupain, padahal dampaknya, wah bisa gede banget. Yang pertama, namanya risiko pasar. Gampangnya gini, bayangin Anda punya kapal yang paling kuat dan paling canggih. Tapi kalau tiba-tiba ada badai super besar, ya kapal secanggih apapun pasti ikut kegulung ombak kan? Nah, pasar saham juga gitu. Waktu sentimen pasar lagi jelek, misalnya karena ada krisis global atau apa, hampir semua saham bakal ikut merah, nggak peduli sebagus apapun fundamentalnya. Analisis Anda soal perusahaannya mungkin benar, tapi waktunya yang salah. Selanjutnya, ada risiko likuiditas. Nah, ini jebakan yang sering kena di saham-saham yang kurang populer. Anda mungkin ngerasa nemu harta karun tersembunyi, perusahaan bagus yang belum banyak dilirik orang. Masalahnya adalah, pas Anda mau jual buat ambil untung, pembelinya sepi. Nggak ada yang mau beli di harga yang Anda mau. Akhirnya apa? Anda jadi nyangkut di situ. Ingat ya, punya aset yang di atas kertas nilainya tinggi, tapi nggak bisa dijual, itu sama aja kayak nggak punya apa-apa. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling bahaya dari semuanya, adalah risiko perilaku. Risiko ini datangnya bukan dari pasar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Rencana investasi Anda mungkin udah sempurna banget di atas kertas, tapi pas pasar lagi goyang, rasa panik bisa bikin Anda gegabah jual di harga paling bawah. Sebaliknya, pas pasar lagi heboh, rasa serakah bikin Anda nekat beli di harga puncak. Pada akhirnya, musuh terbesar seorang investor itu seringkali bukan pasar, tapi emosinya sendiri. Nah, ketiga risiko tadi itu sering banget memicu kesalahan-kesalahan fatal waktu eksekusi. Yuk kita lihat 3 jebakan psikologis paling umum yang bisa ngerusak rencana investasi terbaik sekalipun. Pertama, masuk pasar terlalu cepat karena FOMO alias takut ketinggalan kereta. Kedua, ukuran posisinya salah. Saking yakinnya sama analisis, Anda masukin porsi portofolio yang kegedean di satu saham aja. Padahal analisis terbaik pun ada kemungkinan gagalnya kan? Dan yang ketiga, ini penyakit paling umum. Nggak disiplin buat cut loss atau batasin kerugian. Anda terus-terusan pegang saham rugi sambil berharap, nanti juga naik lagi. Ingat, harapan itu bukan strategi investasi. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya itu bukan dengan cari analisis yang lebih canggih lagi, tapi dengan mengubah pola pikir kita. Kita harus berhenti terobsesi dengan pertanyaan, analisis gue kali ini bener nggak ya? Dan mulai fokus ke proses pengambilan keputusan gue udah bener dan disiplin belum? Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Investor amatir tuh selalu bertanya, analisis saya bakal bener kan? Mereka nyari kepastian. Sebaliknya, investor profesional itu mikirnya beda. Pertanyaan mereka adalah, kalau analisis saya ternyata salah, gimana rencana saya untuk mengelola risikonya? Fokus mereka itu bukan untuk selalu benar, tapi untuk memastikan gak ada satu kerugian pun yang bisa bikin mereka bangkrut dan keluar dari permainan. Jadi coba deh, ingat ini baik-baik. Tujuan utama Anda di pasar modal itu bukanlah untuk jadi peramal yang selalu benar. Bukan. Tujuannya adalah untuk bertahan. Bertahan dari badai pasar dan bertahan dari kesalahan diri sendiri. Kenapa? Karena hanya dengan bertahanlah, analisis bagus dan probabilitas punya cukup waktu untuk akhirnya berpihak pada kita. Itulah satu-satunya cara buat menang di permainan jangka panjang ini.